Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan sebagai bekal di akhirat nanti. Harapan serta doa kami sahabat semua selalu diberi kesehatan tetap dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya serta dilapangkan dalam semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah. Profesor Muhammad Quraisy Shihab merupakan salah seorang habaib yang tidak pernah mau dipanggil Habib. Pakar ilmu tafsir Al-Quran ini pun menekankan akhlak dan ilmu dalam membincangkan tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad. Hal ini berdasarkan ajaran Rasulullah yang lebih mendahulukan akhlak dan ilmu. Orang boleh berbeda pendapat, apakah si fulan keturunan Rasulullah atau tidak. Di sini lahir yang dinamai ilmu nasab. Ingat ajaran Rasulullah, tidak perlu mengklaim. Buktikan hal tersebut melalui akhlak, ilmu Anda, jelas Prof. Quraisy. Menurut pendiri Pusat Studi Al-Quran itu, perdebatan atau perbincangan tentang keturunan Rasulullah yang mengarah pada sikap saling menghina, memojokkan, merendahkan, dan hal negatif lainnya justru tidak membuat Rasulullah bangga, karena Nabi mengutamakan akhlak dan ilmu dalam perdebatan. Yang ingin saya sampaikan, mari kita tonjolkan akhlak kita, ilmu kita, pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Orang ribut tentang apakah ini keturunan Rasulullah atau tidak, saya tidak komentar itu, tegas Prof. Quraisy. Prof. Muhammad Quraisy Shihab menegaskan bahwa memiliki jalur nasab mulia ke Nabi Muhammad seharusnya menjadi cermin bagi diri agar berperilaku sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Garis keturunan ini mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi, yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak, kata Prof. Quraisy Shihab. Pendiri Pusat Studi Al-Quran itu menyayangkan dengan sebagian orang yang mengaku sebagai Habib, tapi akhlaknya belum mencerminkan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan demikian Prof. Quraisy menilai jika demikian justru akan menodai citra keturunan Nabi sebagai generasi yang seharusnya berakhlak luhur. Apa yang terjadi sekarang itu, sebagian kecil orang bisa membuat citra yang negatif. Kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu, ucap Prof. Quraisy. Prof. Quraisy mengutip salah satu ucapan Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, bukanlah seorang kesatria, mereka yang mengatakan, inilah ayah saya. Tapi seorang kesatria adalah mereka yang mengatakan, inilah saya. Prof. Quraisy sendiri adalah salah seorang habaib yang tak pernah mau dipanggil Habib. Ia merasa dirinya belum mencintai masyarakat sehingga masyarakat juga mencintainya. Sementara dalam pandangannya, seorang yang layak dipanggil Habib adalah keturunan Nabi yang mencintai masyarakat dan masyarakat juga mencintainya. Kalau cuma mau dicintai, tapi tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong, tegas Prof. Quraisy. Saya sendiri diajarkan oleh ayah, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu yang mengatakan dirimu, saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib. Ini wajar jadi profesor, terangnya. Menurut Prof. Quraisy, keturunan Rasulullah telah diberi anugerah nasab yang luhur, maka ia berkewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam dirinya seperti bersikap lemah lembut dalam berdakwah. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Ujar penulis kitab tafsir Al-Misbah ini, Prof. Quraisy pun mengisahkan kisah putra Nabi Nuh yang bernama Kanan. Sebagai putra seorang nabi, seharusnya Kanan mencerminkan akhlak seperti orang tuanya. Tapi kenyataan berkata lain karena putra Nuh itu justru tidak mau beriman kepada Allah sehingga memperoleh siksa. Jadi, boleh berbangga, boleh. Jadi, boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramah tamahanmu, tegas alumnus pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur itu. Demikian video pembahasan kali ini yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.